Pemirsa, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH diberangkatkan ke Arab Saudi. Ya, rombongan pertama akan bertugas di daerah kerja Dakar, Madinah, dan bandara. Rombongan pertama petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi. Rombongan pertama terdiri dari 72 petugas Dakar Bandara, 250 petugas Dakar Madinah, 66 tenaga kesehatan, dan 1 petugas pada kantor urusan haji atau KUH. Sebanyak 388 petugas penyelenggara ibadah haji akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Dan mereka nantinya akan ditempatkan di daerah kerja atau Dakar, di Madinah dan bandara. Rombongan pertama petugas akan ditempatkan di antaranya di daerah kerja Madinah dan daerah kerja bandara menyambut kedatangan jemaah asal Indonesia. Mereka akan bertanggung jawab meriksa kesiapan dan melayani para jemaah asal Indonesia. Ibadah Haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini membawa tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Memperoleh beberapa cara untuk bagaimana menangani orang tua atau lansia yang dalam kondisi stroke dan melatih terapi, kemudian harus ke kamar mandi, kemudian menaruh dari ranjang ke kursi roda dan lain sebagainya, dan bagaimana kita harus bersabar untuk menghadapi proses-proses itu. Bagi saya itu menjadi pengalaman yang modal pribadi saya untuk bisa, dan saya merasa bisa dan mampu berada pada layanan difabel dan lansia ini. Para petugas diharapkan dapat memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada para jemaah asal Indonesia dengan baik dan sesuai syariat. Dari Jakarta, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh memberangkatkan ratusan petugas haji yang akan bertugas di Tanah Suci selama 70 hari. Pelepasan petugas diawali dengan apel di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh memberangkatkan sebanyak 389 petugas haji untuk bertugas melayani jemaah calon haji di kota Madinah, Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, apel pelepasan petugas digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rangkaian apel pelepasan meliputi arahan dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh hingga prosesi mencium bendera merah putih yang dilakukan satu persatu oleh petugas haji. Ratusan petugas haji terpilih ini berasal dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian, TNI, Kementerian Agama, hingga instansi lainnya. Para petugas haji akan ditempatkan di bandara dan kota Madinah selama kurang lebih 70 hari. Saat ini kita berangkatkan 342 ya, dan itu mereka akan bertugas di bandara Madinah ya untuk menyambut jamaah haji Indonesia, dan juga tentu di Dakar Madinah, di hotel-hotel di sekitar Markaziyah di Madinah gitu. Jadi ini keberangkatan kelompok pertama. Pelayanan yang diberikan petugas haji meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan lansia disabilitas, perlindungan jamaah, penanganan krisis dan pertolongan pertama, hingga layanan media haji. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon haji asal Kota Bogor, Jawa Barat mengikuti manasik haji massal yang digelar Kementerian Agama di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, dalam pembekalan tersebut, jemaah Kalhaj diajarkan tahapan ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, wukuf hingga lempar jumroh. Ratusan calon jemaah haji mengikuti prosesi manasik akbar yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Bogor di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Berbagai rangkaian tahapan ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, hingga penyediaan air zam-zam disiagakan oleh petugas agar simulasi ini bisa dipahami para jemaah yang hadir. Manasik terakhir juga dilakukan demi menjaga kesiapan fisik para calon jemaah hingga bisa memahami tata cara ibadah rukun Islam kelima ini. Para calon jemaah pun mengaku terbantu dengan simulasi ini.
kita ikut proses manasik haji ini biar kita lebih siap lagi nanti di Tanah Suci, mempersiapkan bagaimana jalur-jalurnya nanti. Apa sih Pak yang diajarkan dalam proses manasik ini? Urutan hajinya, wajib haji dan rukun hajinya, nanti kita biar lebih mengerti lagi di sana, tidak bingung lagi kita di sana. Untuk calon jamaah haji Kota Bogor, sejumlah 980 jamaah, alhamdulillah 80% jamaah hadir hari ini untuk mengikuti peragaan manasik massal yang kita laksanakan. Tahun ini Kota Bogor akan memberangkatkan sebanyak 980 calon jemaah haji yang nantinya akan diberangkatkan ke Embarkasi Bekasi mulai 14 Mei mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Wah, Fabi ai ala irobiku matukaziban ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Semoga kita semua menjadi apa? Jadi kalhaj ya, semoga kita semua segera menjadi kalhaj. Calon haji. Calon haji. Ya ampun, ya amin ya, kita aminkan ya. Ya, ini masih informasi terkait dengan haji ya pemirsa ya. Yang mana rombongan jemaah calon haji Indonesia tahun ini mulai diterbangkan ke Tanah Suci pada 2 Mei mendatang. Ya, penerbangan jemaah calon haji 2025 akan terbagi dalam 2 gelombang. Ya, pemirsa, keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama dengan tujuan bandara di Madinah akan diberangkatkan mulai 2 Mei 2025 dan akhir keberangkatan haji gelombang pertama pada 16 Mei 2025. Sementara keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua dengan tujuan ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi akan diberangkatkan mulai 17 Mei 2025 dan akhir keberangkatan gelombang kedua pada 31 Mei 2025. Ya, sementara total kuota jemaah calon haji Indonesia yang diberangkatkan tahun 2025 mencapai 221.000 orang. 203.320 orang merupakan calon haji reguler dan 17.680 orang merupakan calon haji khusus. Jemaah calon haji masuk ke asrama haji dijadwalkan mulai pada Kamis 1 Mei mendatang. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada 5 langkah yang akan dilakukan Indonesia selama perundingan dengan Amerika Serikat. Ya, mulai dari penyesuaian terkait kebijakan kuota impor hingga perbaikan aturan kewajiban tingkat komponen dalam negeri. Menko menyebut pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari Amerika Serikat. Selain itu juga meningkatkan impor dari Amerika Serikat khususnya untuk komoditas minyak dan gas, peralatan teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia. Melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. Terakhir melakukan kebijakan penanggulangan banjir, perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan juga cepat. Dalam pelaksanaan negosiasi ini dilakukan beberapa langkah, yaitu penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari Amerika Serikat. Kedua, meningkatkan impor dari Amerika seperti produk migas, mesin dan peralatan, teknologi serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia. 3, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tarif measures atau dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian yaitu TKDN, kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis atau pertek di berbagai kementerian lembaga. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menyatakan Indonesia ini tetap optimis di tengah perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina lantaran kinerja fiskal yang cukup baik.
Pemirsa, Thomas menjelaskan kinerja APBN hingga 31 Maret 2025 telah mencatatkan pendapatan negara sebesar 516,1 triliun rupiah atau 17,2% dari target. Sementara itu, realisasi belanja mencapai 620 triliun rupiah atau 17,1% dari pagu APBN. Thomas menyebut capaian ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Menurut Thomas, APBN 2025 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran negara yang sehat sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas serta mendukung transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Dalam jangka menengah, kredibilitas kebijakan fiskal akan terus menjadi komitmen. Batasan defisit fiskal 3% berfungsi sebagai jangkar kebijakan utama, memperkuat stabilitas makroekonomi, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.